Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, buatlah kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari bahwa kalau kita masih bernafas hari ini, kalau kita masih hidup hari ini, maka sesungguhnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri ya, dari cara hidup kita yang salah selama ini, supaya semakin hari
kita bisa terus dibaharui untuk mencapai standar hidup seperti yang Allah kehendaki, yaitu hidup yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, persoalannya adalah saat ini ada begitu banyak orang, ya, atau bahkan diri kita sendiri tidak menyadari akan hal ini, bahwa kalau kita masih hidup hari ini itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Ya, saudaraku, jangan merasa nyaman dengan kenikmatan hidup yang kita miliki selama ini, saudaraku, ya, sehingga kita merasa itu aman-aman saja. Cara hidup seperti ini akan membuat kita hidup seperti orang yang sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kita harus benar-benar sadar, kita harus benar-benar siuman. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Tetapi ketika kita mendengar kebenaran ini, kita harus periksa diri kita. Kita tidak boleh menaruh kenikmatan hidup kita tertuju kepada rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, deposito yang cukup melimpah di bank, ya, atau terhadap barang-barang branded, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, hobi, dan berbagai hal lain yang kita anggap itu menyenangkan. Kita tidak boleh menaruh kenikmatan hidup kita pada itu semua. Sebenarnya kenikmatan hidup kita sebagai orang percaya itu hanya satu, saudaraku. Bagaimana hari-hari hidup kita bisa hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Kita menjaga hati dan pikiran kita supaya sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Lalu kita menjaga hidup kita supaya tetap ada dalam kesucian, kekudusan Allah. Ini adalah kenikmatan hidup yang sesungguhnya, kenikmatan hidup yang bernilai kekal yang akan kita bawa sampai pada waktu kita menghadap Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak menyadari akan hal ini, lalu kita menaruh kenikmatan hidup kita hanya kepada apa yang kita miliki, saya mau katakan inilah yang dikatakan hidup itu tragis. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, cara hidup seperti ini akan terus menggiring kita, ya, sampai pada detik terakhir dari waktu hidup kita di dunia ini berakhir. Barulah kita terkejut ketika Allah berterus terang dan Dia berkata tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Matius 7 ayat 23, firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kita dianggap sebagai pembuat kejahatan saat itu? Karena kita tidak hidup melakukan kehendak Allah. Sebab selama hidup di dunia ini kita hanya menaruh kenikmatan hidup kita tertuju kepada apa yang kita miliki. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh memiliki itu. Boleh. Tetapi ingat baik, apapun yang Allah percayakan kepada kita, itu bukan milik kita, tetapi itu milik Tuhan. Jadi kita harus mempergunakan semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan tanpa batas, bahkan tanpa merasa bahwa kita memberi kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita menaruh kenikmatan hidup kita hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, maka kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Ya, Filipi pasal 3 ayat 19, firman Tuhan katakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi sekali lagi kita tidak boleh membiarkan diri kita terikat dengan segala sesuatu yang kita miliki, apapun bentuknya. Kekayaankah itu, pangkat, jabatan, kehormatan, apapun yang kita miliki, itu semua tidak bernilai, saudaraku. Kita harus memiliki prinsip hidup. Kenikmatan hidup kita itu hanya satu. Hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Menjaga kesucian, kekudusan hidup. Hidup dengan tidak berbuat dosa lagi di dalam bentuk apapun. Kita harus berjuang untuk kenikmatan hidup yang seperti ini, bukan yang lain, saudaraku. Sehingga nantinya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Jadi nanti di balik kematian itulah kita baru menikmati kenikmatan hidup yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah habis termakan oleh waktu. Tetapi kalau saat ini kita taruh kenikmatan hidup kita hanya tertuju kepada apa yang kita miliki, saya mau katakan ingat baik, semuanya itu fana. Semuanya itu sia-sia dan itu akan berakhir di dalam sekejap mata. Tanpa kita sadari itu bisa hilang lenyap. Saudara, kalau kita baca Amsal 23 ya ayat 4 dan ayat 5, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus menyadari akan hal ini. Jangan membuat hidup kita menjadi tragis, saudaraku. Tragis yang saya maksudkan di sini bukan untuk hari ini, tetapi nanti setelah saudara berada di balik kekekalan, barulah saudara menyesali, dan itu tragis, tidak bisa diubah lagi. Orang percaya yang mau menyadari akan hal ini, dia akan memiliki prinsip hidup seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Filipi pasal yang ketiga, kalau ayat yang ketujuh kita baca, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudaraku, tujuan hidup kita yang benar sebagai orang percaya yaitu ketika kita berada di garis akhir, berada di garis finish dari kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memperoleh satu hal yang bernilai kekal, yaitu memperoleh Kristus. Ini harus menjadi buah dari perjuangan hidup kita sebagai orang percaya. Ini harus menjadi penghargaan yang tertinggi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memperoleh Kristus dan mendapatkan pengakuan dari Allah Bapa di sorga bahwa ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku, ini lebih mulia daripada apapun yang kita miliki saat ini. Lebih mulia daripada apapun. Dan ini tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Tetapi kalau kita menaruh kenikmatan hidup kita hanya tertuju kepada apa yang kita miliki, saya ingatkan saudara, engkau sedang menggiring hidupmu kepada kehidupan yang tragis di dalam api neraka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.